Alhamdulillah Bapak Ibu, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan dengan judul Diseminasi Budaya Positif. Kegiatan ini nanti akan berpusat pada bagaimana Bapak Ibu nanti berperan di kelasnya masing-masing. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu mengendalikan siswa, bagaimana kita membuat peraturan kelas, bagaimana kita membuat kesepakatan dan sebagainya. Kenapa? Sebelum masuk ke ranah pembelajaran, tentu Bapak Ibu harus apa istilahnya? Siswanya harus ikut kita dulu. Kalau siswa belum ikut kita atau siswa belum siap untuk belajar, pasti pembelajaran juga tidak bisa berjalan. Jadi siswa harus siap belajar. Cara-caranya atau hal yang perlu dilakukan ini nanti akan kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu, diseminasi budaya positif yang dibahas nanti yang pertama adalah terkait dengan disiplin positif, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin dari keenam materi ini sampun pernah ada yang dengar nopo dereng, yang mana kira-kira yang pernah disentuh atau pernah dilaksanakan mungkin di kelas panjenengan. Keyakinan kelas dulu waktu MPLS panjenengan saya minta buatlah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu panjenengan membuat ibaratnya seperti kalau dikenalnya sebagai peraturan kelas. Jadi seperti peraturan kelas, tapi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Nanti akan kita temukan mana yang lebih baik untuk diterapkan di kelas, apakah peraturan atau keyakinan. Bapak Ibu, yang pertama kita membahas dasarnya dulu. Apa disiplin kuwi? Nah, iki panjenengan kayak Pak Bagus barang mesti krungu kata disiplin berarti kudu manut. Ya, otak kita pasti terpikirnya itu disiplin ini kudu manut, kudu taat dengan peraturan. Sebenarnya bukan. Justru disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah ada disiplin. Artinya apa? Disiplin itu berangkat dari tanggung jawab masing-masing. Panjenengan sendiri yang bertanggung jawab itu berarti namanya disiplin. Disiplin pada sendiri-sendiri. Seperti sholat 5 waktu misalkan. Itu kan salah satu cara untuk mendisiplinkan diri. Tapi kan tanggung jawab masing-masing. Seperti itu. Bisa juga masuk kerja atau anak-anak masuk kelas. Itu kalau bisa muncul dari diri sendiri, itu berarti sudah disiplin. Disiplin positif yang dimaksud adalah itu. Jadi bukan disiplin karena nanti masuknya terlambat sama gurunya dimarahin. Nanti kalau masuknya terlambat sama gurunya dihukum dan sebagainya. Itu berarti belum menyentuh kata disiplin. Dan disiplin ini berarah masuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita bahas ini. Intinya itu. Jadi disiplin harus berangkat dari diri masing-masing. Bapak Ibu, yang berikutnya, nah ini tentang bagaimana kita mengendalikan siswa. Pak Bagus punya cara sendiri, Bu Lutfi, Pak Dedi, Pak Ipul, Bu Nur, Bu Christine. Secara umum ada 3 ini cara kita mengontrol siswa. Yang pertama, kenapa namanya ilusi? Ini seolah-olah. Contohnya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti lomba. Kalau anak itu tidak mau ikut lomba tari, jenengan paksa, mau dia berangkat, mau. Tapi bukan dari diri sendiri, panjenengan yang mengendalikan muridnya. Itu artinya gurunya yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ujian atau penguatan positif ini itu dalam jangka waktu tertentu tidak akan jadi efektif. Kenapa? Kalau dia gagal dan tidak mendapat pujian, dia akan merasa jatuh.
Jadi penguatan positif ini harus pada saat-saat yang tepat. Yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Panjenengan memberikan nyalahnya bocah, itu suatu saat anak itu memang ternyata saya salah. Tapi di sisi lain itu bisa membunuh karakternya anak. Dia jadi takut berkreativitas, takut untuk melakukan ide-ide yang baru, jatuhnya di situ. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jangankan ke murid, ke anak saja juga sama. Kalau seperti ini, banyak orang dewasa percaya bahwa anak-anak ini tanggung jawab saya, harus menurut saya. Nah, padahal dulu waktu diseminasi yang pertama telah disampaikan bahwa anak itu punya kodrat, punya keinginan, punya bakat, punya kemampuan masing-masing yang harus dikembangkan. Intinya ini adalah teori-teori ilusi-ilusi kontrol yang saat ini kita laksanakan. Nah, panjenengan mungkin mulai bisa memetakan apa yang di kelas yang sudah saya lakukan. Nah, ini nanti kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya cara kita mengendalikan siswa, tapi siswa itu yang punya ide, bukan kita yang menjalankan. Bagaimana caranya? Kembali ke sana. Berarti caranya mengontrol siswa supaya ilusi-ilusi tadi hilang. Yang pertama adalah ini, teori motivasi. Anak melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Jangankan kok anak panjenengan juga sama. Yang pertama ini, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nyapa kok bocah belum piket kelas. Mergo aku tidak piket dihukum sama bu guru sama pak guru. Itu motivasinya. Ini adalah motivasi yang coro level itu paling rendah. Ya karena tidak dihukum. Akibatnya apa? Kalau si penghukum atau hukuman ini tidak dilaksanakan, dia pasti akan mengulangi perbuatannya. Itu level yang paling rendah. Level yang kedua, karena mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi dia melakukan sesuatu yang baik dan oleh penghargaan. Seperti misalkan memberikan bintang, memberikan apresiasi. Di level yang kedua. Level yang ketiga, dia itu melakukan ya karena mereka ingin dan tahu nilai-nilainya itu bagus. Ini yang level paling tinggi. Ya, dari ketiga ini yang berusaha diciptakan di kelas adalah yang ketiga. Jadi bocah ini melakukan sesuatu yang positif bukan karena hukuman, juga bukan karena penghargaan. Yang terlaksana sekarang itu sudah mulai berjalan. Itu ketika anak-anak salaman, jadi kan krosono kobodan. Tanpa ada kita hukuman, tanpa ada kita memberikan apresiasi, yang salaman oleh hadiah kan boten. Kita hanya membiasakan. Tahun salim itu bentuk sopan santun, menghargai bapak ibu guru. Akhirnya apa? Terutama yang kelas kecil-kecil, ketika panjenengan parkir kendaraan, langsung salim. Itu tidak usah dikompor, anu tidak dihukum. Itu berarti panjenengan sudah berhasil menerapkan budaya positif dengan pembiasaan tadi. Nah, seperti piket kelas juga bisa dibuat nanti seperti ini. Jadi bocah ki ora usah diulang-ulang. Dia punya ide sendiri, kelasku kotor di satu. Nah, itu yang butuh istilahnya caranya bagaimana supaya anak muncul sampai di level yang ketiga. Efeknya apa? Di pembelajaran nanti juga sama. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Lanjut ya. Nah, panjenengan sekarang harus mulai merefleksi diri dari ketiga jenis motivasi tadi. Manakah saat ini yang paling banyak didasari perilaku murid-murid di kelas panjenengan? Bocah-bocah ki manut goro-goro opo goro-goro tak hukum, opo goro-goro tak kei penghargaan. Apa ya karena mereka sadar kalau ini betul-betul harus dilakukan. Kalau panjenengan sudah menyentuh level ketiga, berarti apa yang panjenengan lakukan itu sudah berhasil. Apakah semuanya? Tidak. Saya yakin ada poin-poin tertentu yang memang harus mendapatkan sanksi dan teguran, itu pasti. Tetapi hal-hal yang bersifat dasar kalau bisa nanti masuk di level 3. Panjenengan harus merenung di sini. Jadi anak-anak itu tenan ya gilek sinau mugi mergo karepe dhewe mergo pengen pinter. Nah, bagaimana memunculkan
memunculkan motivasi tadi. Jadi tidak sembarangan kita harus dimunculkan motivasi. Ada triknya dan ada caranya. Sampun refleksi, mungkin dari Bu Kris bisa disampaikan di kelasnya yang anak-anak sementara ini banyak yang mana? Bervariasi Pak. Iya. Ada yang mulai sadar, tapi ya yang menunggu disuruh betul. Jadi memang kondisi di kelas tidak sama nih anak-anak. Jadi memang faktanya di lapangan memang seperti itu. Ada yang anak yang inisiatif sendiri. Kita perlakuannya kan sama sebenarnya, tapi munculnya anak berbeda-beda. Karena apa? Nanti akan ada jawabannya di belakang. Bapak Ibu, di sini ada sebuah kasus ketahui sedikit. Nah, pada suatu hari Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pernah menemui murid seperti ini, sepanjang-panjangnya jadi guru pasti ada ini. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, tiba dia menjadi gugup Ivanya dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Jadi karena dia ini tadi nggak iso terus nggak demen, dia naik gambar yang buku. Karena jenengan mengamati, Pak Seno ini mengamati, kayaknya kok jajal dituju. Akibatnya apa? Iva gugup dan terkagap. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva memertawakan Iva karena tadi gagap. Nanti konco-konconya malah jarang disuruhi, nggak iso, biasanya kan gitu kan. Terus malu dan malah Pak Seno meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Nah, sambil menuju hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas jadi semakin ramai dan anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertama, apakah panjenengan setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno seperti ini? Tidak. Kita apa benar penyebabnya? Ya. Anak yang tadi tidak bisa ini jadi semakin tidak mau. Kita bayangan panjenengan, harusnya Pak Seno pripun kalau menemukan tidak usah memanggil anak tersebut ke depan kelas. Bisa. Jadi cukup diingatkan saja. Kasus ini nanti jawabannya setelah panjenengan menerima apa yang saya sampaikan di sini, pasti nanti ketemu jawabannya. Bagaimana caranya? Walaupun kasus ini saya pikir setiap kasus punya masalah masing-masing, tapi secara garis besar nanti kita akan menemukan caranya. Nah, ini dalam pembelajaran, dalam menghadapi anak yang melanggar istilahnya peraturan atau konsekuensi atau melakukan kesalahan, ada dua macam. Yang pertama namanya hukuman, yang kedua adalah konsekuensi. Ada 1 sampai 8. Coba yang nomor setunggal dibaca dulu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kinten masuk budi Pak Ibu, Pak Ibu. Kalau lari mengelilingi lapangan, kalau bedanya hukuman sama konvensi ya. Kalau hukuman itu harus dihukum gitu aja karena melanggar. Kalau konsekuensi berarti dia ada kesalahan dan konsekuensinya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi hukuman dan konsekuensi bedanya di situ. Kalau nomor 1 kita membuatnya yang begini, hukuman telat menghubungi lapangan basket. Yang kedua, Pak Dendi jawab Pak Dendi. Kalau yang ini Pak Dendi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena sekolah kita nomor Dendi. Maksudnya konsekuensi. Oke. Yang ketiga, coba dulu sih, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nyoret di meja terus dikonversi. Hukuman konsekuensi. Nomor sekawan coba. Kalau nomor 4 mau kita. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, ini pasan berarti. Hukuman itu pas apa namanya COVID. Kalau sekarang kan buatan. Nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi.
Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, hukuman. 8. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, konsekuensi. Panjenengan sudah mengetahui hukuman dan konsekuensi. Pertanyaannya adalah, saat ini panjenengan dominan yang mana? Apakah hukuman jelek? Apakah konsekuensi lebih bagus? Belum tentu. Karena apa? Saya ke slide berikutnya aja. Ini. Kenapa? Di dalam membuat peraturan ini, kalau tidak ada hukuman seperti ini, kenapa kita perlu memakai helm? Sebenarnya mergo benda ditilang, nopo ben tiba ora kenean aspal. Alasannya panjenengan yang begini. Nah, tidak ditilang. Ada yang tarik. Kenyataannya kan gitu ya Pak. Kenyataannya kan ada. Tapi sebenarnya tujuan orang memakai helm itu kan agar tidak agar selamat ketika dalam perjalanan atau terjadi sesuatu hal. Tapi faktanya di lapangan ya tidak ditilang. Nah, jadi PR salah satu yang menjadi pertimbangan kita sebagai guru adalah kembali ke tadi sebelum kesana nih. Nah, kembali ke tadi, ada saat-saat tertentu kita memang harus melakukan hukuman jika itu memang betul-betul sesuai dengan apa yang dia lakukan. Contohnya kayak, mohon maaf, ketika kasus kriminal nyopet juga uang, konsekuensi kan kon ngijoli. Lek ngono penak no. Nah, panjenengan harus seperti ini. Kapan melakukan hukuman dan kapan melakukan konsekuensi. Saat ini saya yakin di kelas itu sering terjadi anak-anak melakukan pelanggaran PR, biasa masuknya tidak izin dan sebagainya. Panjenengan harus bisa menentukan kapan saya ini waktunya memberikan hukuman dan kapan harus konsekuensi. Artinya apa? Kalau tidak tepat hukuman harusnya diberikan konsekuensi, itu tidak menimbulkan efek yang positif ke anak. Nanti ada di belakang. Jadi harus tepat milih, dihukum apa tidak konsekuensi. Selanjutnya, pun sakit membedakan jadi panjenengan sekarang mulai bisa memetakan, oh ini yang tak lakukan kemarin ini termasuk hukuman, harusnya ini konsekuensi kalau perbuatannya seperti ini. Jadi harus bisa. Nah, ini ada sebuah kasus anak tidak mau membereskan mainannya ketika diminta. Orang tua A, ini kalau di rumah ini, kita prakteknya di rumah. Orang tua menghukum, bisa memukul, bisa menjewer, bisa menjiwit. Nah, yang B, orang tua mencipta mainan tersebut. Ekam hukuman berarti yang A, yang B adalah konsekuensi. Dalam kasus yang sama, A dan B ini reaksinya berbeda. A bermaksud membuat anak menderita karena kesalahannya. Inilah yang disebut dengan hukuman. Ben kapok, hukuman itu. Tapi yang B reaksinya beda. Mohon maaf saya ulang lagi. Kalau hukuman itu sering tidak berkaitan dengan masalah perilaku dan bersifat keras. Inilah hukuman ciri khasnya. Pelanggarannya tidak mau mengerjakan tugas, jenengan meminta untuk menyapu kelas misalnya. Itu bentuknya hukuman. Nah, itu biasanya perilakunya masalah perilaku dan sifatnya keras, kudu kok lakoni. Itu hukuman ciri khasnya di situ. Terkadang hukuman disengaja untuk mempermalukan anak. Saya yakin ini yang ini tidak. Saya harap yang kalimat terakhir ini tidak pernah dilakukan. Yang di sisi lain orang tua yang B, CJ, tujuannya mengajarkan anak berlaku lebih baik di masa mendatang. Konsekuensi yang sehat membantu anak belajar dari kesalahannya. Itu yang dicari. Jadi tadi saya sampaikan, kenapa? Karena manusia itu paling baik belajar dari kesalahan. Kalau itu bisa dihindari dari sebuah hukuman, bentuknya hukuman, panjenengan berikan konsekuensi. Baik itu, contohnya kalau tidak mengerjakan tugas, ya kerjakan lagi 2 kali lipat, atau diberikan tugas tambahan dan diawasi. Bisa pulangnya diundur atau nguri, misalkan tidak ada tugas, nggak diundur nih konsekuensinya. Nah, jam istirahat mengerjakan tugasnya yang tadi tidak dikerjakan.
mengerjakan PR terus disuruh keluar mengerjakan di luar, malah tidak melu pelajaran anak ini nanti. Terus bagaimana konsekuensi yang tepat? Salah satu alternatifnya ini tergantung dari panjenengan semua, harus berkreasi, mencari referensi. Bisa seperti ini, jam istirahat di dalam kelas tak kancani garap tugas masing-masing. Nah dengan seperti itu dia menjadi berkata, boleh tidak garap tugas, jam istirahatku hilang. Jadi ngono tugas saya jadi lebih sulit diawasi Pak Bagus di sawah, ngono malah tidak iso gudang. Nah hal seperti itu yang disebut dengan konsekuensi. Jadi panjenengan harus bisa menentukan kapan si anak ini diberikan hukuman dan kapan diberikan konsekuensi. Hati-hati, kalau salah menentukan akibatnya seperti kejadian ini. Jadi kita belajar bareng-bareng. Lek bingung ya takok kancane bingung tanya ke kepala sekolah bisa. Berikutnya Bapak Ibu, nah yang ketiga namanya penghargaan. Hukuman, konsekuensi ini kalau berhasil, ini harus hati-hati kalau dalam bentuknya penghargaan. Kenapa? Kelemahan penghargaan ada 4 ini. Apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan? Boleh, dianjurkan kalau dia memang betul-betul berprestasi. Tapi panjenengan harus memperhatikan. Artinya apa? Penghargaan jika kita melihat seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Seperti juara, pengen anak ini bisa menjadi juara lomba misalkan, ya kita motivasi. Kalau nanti dapat juara kayak Pak B, kalau juara tak traktir bakso. Nah, nanti kan wis memotivasi anak, tapi tujuannya adalah jangka pendek. Tapi kalau tujuannya jangka panjang, berarti jangan memberikan penghargaan. Kenapa? Poin kedua, penghargaan yang diberikan terus-menerus, dia akan kecewa dan berkecil hati kalau dia gagal. Akibatnya dia tidak akan bekerja atau berusaha sekeras sebelumnya dia tadi berhasil. Akibatnya di situ. Jadi opos yang capek-capek bocah ini. Kalau tujuannya jangka panjang, ya penghargaannya harus tepat. Nah ini poin ketiga, ini sering kejadian. Nah ini kalau dipuji, yang lainnya malah iri. Kalau iri, tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Kita pernah mengalami waktu si Caca sama Vea itu kan sering nih, salah satu 2 siswa kita, paling murid yang lainnya kan akhirnya bertanya. Ya seperti itu prosesnya. Padahal niat kita memberikan penghargaan. Kelemahan-kelemahannya seperti itu. Yang terakhir, mereka yang percaya bahwa tidak mampu, ya wis tidak akan usaha. Gak usah yakin aku mungkin menang, ya wis menang aja. Nah itu kelemahannya di situ penghargaan. Jadi semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Artinya apa? Panjenengan harus menentukan mana yang paling tepat dan saat yang paling tepat untuk memberikan itu. Angel jadi guru itu. Ya karena apa? Tanggung jawab kita memang anak-anak ini. Ibaratnya kita bekerja, ya ini tanggung jawab panjenengan di sini. Gitu. Nah, untuk mencapai tadi semuanya tadi, panjenengan harus punya yang istilahnya ini. Nopo toh, saya kembali ke yang tadi. Kira-kira enek aturan tidak ada aturan. Kalau mau pakai helm ditilang, ketika panjenengan berikut. Yo kasih enggak helman pasti. Padahal tujuannya itu sebenarnya kan biar kita selamat, artinya kan gitu. Terus ini waktu COVID, penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Pas awal-awal COVID nih, orang usah dikongkon bocah-bocah harus cuci tangan dengan masker. Karena apa? Ya karena kejadiannya kondisinya seperti itu. Kan bukan larangan kalau tidak memakai masker, mungkin ada larangan karena tidak boleh masuk ruangan dan sebagainya. Itu tujuannya supaya apa? Saling menjaga. Tapi andaikan tidak ada, bagi orang-orang yang sadar, bius otomatis langsung otomatis seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini harus dibuat di kelas. Ada aturannya, ada keyakinannya. Kenapa mengambil istilah keyakinan? Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu yang buat panjenengan atau sekolah. Kilo aturan ini, gelem tak gelem ya ini, mau tidak mau ya ini. Tapi kalau keyakinan itu dibahas bersama-sama, dibahas bareng-bareng. Sehingga apa? Semuanya merasa memiliki keyakinan itu, merasa oh iki aku melu gawe, masa telah aku melanggar. Nah seperti itu contohnya. Oke. Nah Bapak Ibu, setelah ini kita akan mencoba praktek membuat
panjenengan yang pertama adalah membayangkan seperti apa kelas yang panjenengan inginkan. Seperti kemarin kalau panjenengan kemarin kan membayangkan seperti apa murid yang saya inginkan. Sekarang naik tingkat lagi, kelasnya menjadi seperti apa. Saya beri contoh, saya pengen kelas yang bersih. Ini kita panjenengan jadi murid ibaratnya. Saya pengen kelas saya yang bersih. Nah, untuk menjadi bersih, tulis yang poin nomor 2 dalam kalimat kesepakatan kelas. Kalau kelas yang bersih berarti misalkan ditulis tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, contohnya seperti itu. Sudah saya siapkan ini, Pak B tidak untuk minta tolong Pak B. Nah, itu Pak B kinestetik loh, ya ora obah tenan kantor. Murid ya ngono, kudu diubah nih. Nah, iki jangan bagi warnanya ono piro iki. Kayak telu-telu mau papak-papak sembarang gitu. Nah, nanti sambil menunggu Pak B, panjenengan tulis pertama dibayangi. Sing panjenengan tulis adalah yang nomor 2. Nah, kelas nanti panjenengan 2-3. Boleh kebersihan misalkan, kedisiplinan, boleh sopan santun, terus kemudian iman dan takwa misalkan, keyakinan, atau mungkin disiplin, kerajinan, banyak unsur. Nah, setelah ketemu nomor 1, jabarkan di nomor 2. Nomor 2 tadi seperti kata, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas. Kalau disiplin berarti ya datang tepat waktu. Nah, seperti itu kalimat nomor 2. Jadi nanti masing-masing dari panjenengan akan punya 3 kalimat kesepakatan kelas. Nah, nanti kita susun sampai menjadi keyakinan kelas. Dari kesepakatan kelas nanti muncul keyakinan kelas. Oke, 3, coba 2 menit ayo mari Ustaz. Muridnya pintar-pintar ibaratnya. Cah-cah mesti suwi gitu. Tamu po. Bayangkan kelas panjenengan pengennya seperti apa ibaratnya. Kelas yang bagus, banyak hiasan, berarti kita sering membuat karya, misalkan seperti itu. Kelas seperti apa yang diinginkan? Nulis sampai sing sermu kelasnya kaya ngopo, cara di kelas itu harus seperti apa menurut kesepakatan kelas ini. Cacah yang kelas kudu piye? Menghormati guru bisa salah satu bentuknya ini, alternatifnya. Apa? Dapat 1? Ada yang sudah dapat 1? Sampun niki wonten kertas nadanya nanti ya sama etang papan tulis ditempelkan di situ. Yang sudah 3 coba tempelkan di situ. Nanti telu ya oleh apa loro ya oleh. Siji ya oleh, kurang siji ini namanya diputar. Dari sisi dalem. Bukan apa-apa. Jadi ditencang diri nanti mungkin bisa ngumpul. Coba 1 kertas 1 deh. 1 kertas 1 ide. Biar nanti bisa mengelompok nanti. Satu pernyataan ya, 1 kertas 1 pernyataan. Coba kita praktek membuat. Jadi nanti panjenengan di kelas setelah ini, karena apa? Kalau tidak ada aturan ya anak kayak panjenengan kayak IDW orang dikon gawe berani aturan ya demen. Nah ini nanti kita susun keyakinan kelasnya. Ketika di kelas panjenengan bisa langsung mempraktekkan ke anak-anak. Karena nopo
bisa dilaksanakan. Apa dia? Pun monggo silakan geser ini. Nanti kembali lagi. Bisa ditempel di papan. Nanti kita susun keyakinan kelas. Tiga-tiganya udah habis. Masih satu. Ini satu. Itu mungkin kalau lakukan ada siswa, pesannya panjenengan juga nanti di kelas seperti ini, ibaratkan panjenengan siswanya. Kalau ketemu dua gak apa-apa, biar cepat les. Dua aja, nggak kenapa-napa. Yang penting lebih dari satu, biar nanti lebih bervariatif. Oke, Pak B, monggo silakan. Nah, buat ternyata yang salah Pak B, apa juga lagi? Apa mesti positif kalimatnya? Boten, apa jawabannya? Dua jam lama-lama atau penting berarti itu banyak. Nanti setelah itu kita tahap berikutnya sampling. Kesempatan orang atau tawa pilih ngatur. Wajar, jamnya ini jamnya kesel. Sebenarnya saya pengen itu diseminasi kemarin hari Senin pagi, terus karena ada kegiatan kan akhirnya tertunda. Oke. Di sini ada beberapa poin. Nah, langkah berikutnya adalah yang ketiga, pasti ketahui sendiri. Nah, ini setelah ketemu seperti ini, kita akan memetakan. Karena apa? Sebuah peraturan itu bagusnya itu menghindari kalimat negatif. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan contoh kalimat negatif. Nah, kalau panjenengan waktu membuat keyakinan kelas itu ketemu kalimat seperti itu, harus dirubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya seperti kalau kembali ke peraturan lalu lintas, berarti kan memakai helm saat berkendara, kan boten tertulis tidak boleh apa gitu kan, tidak, tapi lebih ke arah kalimat positif. Nopo? Karena di otak manusia itu secara psikologis, anak semakin dilarang semakin penasaran. Konsepnya di situ sebenarnya berangkatnya. Jadi sebisa mungkin kalimat-kalimat yang negatif kita rubah ke kalimat positif. Kita lihat dulu masih ada yang negatif atau tidak. Ini ada yang membawa bekal makanan bergizi, membeli makanan yang sehat. Variasi pembelajaran, ice breaking, kelas bersih, rapi, segar. Saya cek yang negatif dulu ya. Nah ini kelas yang bersih dan tidak terjadi kegaduhan. Ada satu kalimat. Itu kira-kira bisa diganti apa kalau tidak terjadi kegaduhan? Menjaga bukan dengan watak. Menjaga ketertiban kelas. Nah, bisa diganti seperti itu. Nanti kalau ketemu kalimat yang negatif, bukan salah karena memang dari kertas. Terus ada kan bukan kertas, tidak ada yang salah di sini. Terus kita cari lagi. Ini tidak membuat ulah. Nah, kita tribun minggu. Kalau tidak mentaati peraturan sekolah, tidak membuat ulah ini definisinya kan orang jahil. Kira-kira berarti harus siswa bagaimana?
hindari ketika membuat keyakinan kelas nanti ada kalimat negatif ya. Jadi harus dipanjangkan ubah ke kalimat positif. Setelah semuanya berganti menjadi kalimat positif, panjenengan akan mengelompokkan. Kelompokkannya piye? Saya beri contoh. Nih, kelas yang ceria dan bersemangat, kita cari yang hubungannya dengan pembelajaran. Nah, yang kedua. Ini ada dua keinginan kelas yang jadi satu, walaupun kalimatnya berbeda. Yang satu pengen kelas ceria dan bersemangat dengan variasi pembelajaran dan SBK, satunya pembelajaran yang menyenangkan. Kan sama atau sebenarnya? Kalau ini saya dirubah menjadi satu kalimat yang sama, bisa dirubah menjadi kelas yang menyenangkan misalkan. Bentuknya seperti apa? Pembelajarannya bervariasi, ada SBK-nya dan sebagainya. Nah, nanti panjenengan kelompok-kelompokan seperti itu dari anak yang sama dan mirip jadikan satu. Akhirnya kan kelompok ini kelompok cari lagi yang sama kelompok nenek. Nah, setelah dikelompokkan dibuat contohnya seperti ini. Wes kelompok jadi satu yang kelima. Setelah jadi satu dibuat satu nilai kebajikan yang sama. Nah, ini ada banyak. Apakah semuanya harus dimasukkan? Enten 3 aja di dalam unsur keyakinan kelas panjenengan itu sudah bagus, asalkan itu betul-betul dilaksanakan. Lebih baik sedikit tapi betul-betul diterapkan daripada banyak seperti ini tapi babar belas ora dilakoni. Semakin banyak peraturan anak semakin bingung. Panjenengan di awal ini fokus saja pada bagian-bagian yang panjenengan anggap penting. Nah, saya tahu seperti ini. Kira-kira masuk yang mana ada pembelajaran yang menyenangkan? Tahu bulannya di sini. Kira-kira yang di keteraturan bisa semangat kreatif, oke, bisa ini di sini. Berarti menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan, berarti bisa masuk. Apakah harus sama seperti ini? Buatan ini hanya gambaran garis besar. Jadi panjenengan setelah mengumpulkan ini, kalau kumpulnya di kelompok-kelompok, enak ketemu 4 kelompok, ya berarti panjenengan susun kalimatnya. Menciptakan kelas yang menyenangkan bisa masuk ke sini. Atau yang kreatif. Mungkin di sini ada yang santun sama guru mungkin. Enggak ya? Ini bersih dan rapi, saya temu 2 ini. Nah, ini bisa ke sini. Bisa dikumpulkan jadi satu, kebersihan. Menciptakan kondisi kelas yang bersih. Nah, itu ya. Jadi panjenengan nanti setelah ini monggo silakan membuat keyakinan kelas. Caranya seperti itu. Nah, ini contohnya. Wah, kayak yang Google banyak. Bisa panjenengan cari. Bunur apakah perlu membuat? Perlu untuk agama. Nah, dengan membuat keyakinan yang hubungannya dengan nilai-nilai di pendidikan agama Islam. Mungkin tiap kelas nanti berbeda. Kembali ke tadi, jangan terlalu banyak kalau menurut saya, sedikit saja tapi bisa dilaksanakan. Kita nggak tahu, lebih 5 ini. Contohnya yang bekerja sama, saling peduli, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, sederhana seperti ini. Tapi harus diterapkan. Tujuannya apa? Ya supaya bisa dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas tadi harus menjadi acuan anak untuk melaksanakan di kelas. Nah, bagaimana jika terjadi pelanggaran atau kesalahan oleh anak? Sebenarnya rangkaian ini tadi ada 3, dimulai dari pencegahan, dalam proses, sekarang penanganannya. Ini kita masuk ke dalam prosesnya dan tetap terjaga bagaimana. Nah, kebutuhan dasar manusia, panjenengan pasti butuh sesuatu. Manusia itu butuh sesuatu, istilahnya kebutuhan dasar. Ini tidak ucapan saya, tapi berdasarkan penelitian. Sopo sing meneliti. Nah, ini secara umum kebutuhan dasar manusia itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama bertahan hidup, Nah, contohnya ini makan, minum, bernafas, psikologis, rasa aman dan perlindungan, kasih sayang dan rasa diterima, butuh tadi. Buktinya apa? Nah, ini penguasaan itu pengakuan. Jadi pengakuan ini boleh jenengan berhasil ya harus dapat pengakuan. Contohnya kayak misalkan Pak Ipul setelah melakukan kegiatan sukses, kalau aku menang kan ya
Pak Ipul mesti Pak Fahrul aku usaha koyong-koyong ini bentuknya ora enak, pasti merasakan seperti itu. Murid juga sama. Hasil saya bagus tapi kok tidak oleh pengakuan. Ingat pengakuan tidak hanya dalam bentuk penghargaan gitu. Anak nanti bentuknya banyak pengakuan di belakang ada. Nah, kebebasan ini harus diberikan. Kalau panjenengan harus ikut aturan sekolah, panjenengan sebagai guru misalkan, kudu ini malah tidak jalan kalau menurut saya. Harus ada kebebasan pada diri panjenengan. Terakhir, kesenangan ini juga butuh. Dan semuanya ini kebutuhan dasar manusia. Lek anak tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhannya, akan terjadi masalah. Apa bukti? Niki, tapi intinya adalah semua orang itu pasti memenuhi kebutuhannya. Dan seorang murid ini tidak berhasil secara akademik mungkin karena salah satu kebutuhan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu dia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan. Jadi misalkan anak ini tidak pinter, akhirnya kan dia tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan kepuasan yang kebutuhan ini, yang kebutuhan penguasaan tadi, pengakuan atas kemampuan. Nah, mungkin Anda panjenengan terlewat di situ. Akhirnya apa? Ketika di lapangan dia sering mengatur teman-temannya. Mereka pengen diakoni si bocah gimana. Terus akhirnya jahili kancani dan diakoni berarti. Karena sebenarnya dia mungkin di rumah itu juga kurang pengakuan dari orang tuanya. Akhirnya dia iya benar. Jadi akhirnya di sekolah ini berimbas ke situ. Nah, panjenengan harus bisa melihat itu. Jadi pelanggaran yang dilakukan anak itu dasarnya mesti balik ning Pak. Butuh apa to jane cah iki? Bocah kok panggah usra kayak ning kelas ndak panggah obat kayak pelajaran panggah umum. Kemungkinan dia kurang di sini. Ndak seneng ning kono. Harus bagaimana? Berikan kesenangan dulu baru diberikan materi. Kurang bebas di kelas terlalu kaku. Bocah mungkin kegiatannya terlalu monoton, tidak diberi kebebasan untuk bergerak. Panjenengan mungkin kalau seperti ini bentuknya ya kesel. Jangan kalau panjenengan saya iso ngempet, anak tidak bisa. Panjenengan kan di sini karena ada materi akhirnya untuk ngempet. Tapi kalau anak belum sakit kata jenengan, tidak belum wes. Nah, jadi seperti itu. Jadi kebutuhan ini masalah anak akan kembali ke sini. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus tentang nilai kebutuhan anak. Nah, oke, Ibu Ambar itu wali kelas 2 bingung menghadapi ulah satu murid kelasnya namanya Doni. Doni ini sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Kayak dewe bekal pagi, okay? Ada yang bukan bekal jajan misalkan, jaluk kancane tapi maksa. Nah, itu kira-kira apa yang menyebabkan Doni melakukan itu? Kita analisa berdasarkan kebutuhannya. Jadi dari satu masalah ada banyak kemungkinan. Harus dicari penyebab kebutuhan yang belum terpenuhi apa dari mana itu. Pertama, mungkin karena faktor kebutuhan bertahan hidup. Luwe, mergo wong tuane nggone bekal. Itu karena faktor bertahan hidup tadi. Kedua, kurang kasih sayang dan merasa diterima. Jadi dia berbuat usil mergo ingin diperhatikan temannya atau gurunya. Itu bisa. 3, butuh penguasaan karena dia merasa hebat dan teman-teman takut sama dia. Itu bisa jadi. Ya, si Doni tadi penyebabnya kan macam-macam. Kita harus mencari kebebasan. Bosan bekalnya panggah kuwi, ya itu jalur pancone. Panggah dibawa itu kebebasannya hilang. Jadi mungkin dicari sama nyapa kok gangguan kancamu. Menggali pertanyaan ini sebenarnya yang susah. Yang kita harus banyak berlatih. 5, karena ya butuh senang. Setelah bosan mungkin kalau setelah senang mungkin jenengan amati anak setelah senang makan teh anteng boten usrek. Mergane apa kesenangannya sudah dapat, kebebasannya dia sudah dapat, terus makan bareng-bareng. Nah, itu sebenarnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Terakhir isen
sekedar bercanda, ada kemungkinan. Nah, dari kelima ini panjenengan apakah semuanya penyebabnya satu masalah tadi? Ya salah satunya pasti dari 5 ini, karena kebutuhannya belum terpenuhi. Karek sing ndi, nah itu yang harus kita tanya. Jadi panjenengan kalau ada masalah siswa, candranya kok tidak sering tidak masuk. Setelah dicari, ditanya-tanya, ada kemungkinan dari ibu ikut ibunya. Ya kan sudah, berarti dia butuh apa ya ibu dari yang perlu diomongin. Butuhnya yang mana di sini? Ya usil nengok langkah jahili itu penyebabnya apa? Panjenengan harus memetakan di hari kelima. Setelah ketemu penyebabnya, maka kita kendalikan dia. Karena apa? Kalau kita tidak tahu penyebabnya, ya kita tidak bisa mengendalikan. Nah, dalam mengendalikan siswa itu ada 5. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Seperti apa bentuknya? Oke. Aku titik manual berarti. Mulai dari yang penghukum. Jadi Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. itu posisi sebagai penghukum. Ciri-cirinya apa? Nih, menggunakan fisik verbal, terus bahasanya seperti itu tadi. Nah, nanti mana yang pas dan mana yang di akhir nanti panjenengan amati aja. Sekarang yang rasa bersalah.
Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Itu ciri khususnya apa kalau membuat rasa bersalah itu biasanya guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, pelan, terus kemudian lembut supaya anak itu merasa bahwa dia memang betul-betul salah. Jadi dia memberikan stempel, anak itu langsung ya saya kecewa sama kamu dan terus-terusnya nanti kalimatnya. Panjenengan sudah bisa mengamati itu contoh kalau posisi sebagai pembuat rasa bersama. Apakah bisa mengontrol? Bisa. Wujudnya apa? Anak tadi bicara seperti itu. Sama seperti penghukum kan juga sama. Itu kan juga mengontrol juga. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Wonten nggih bedane dari yang tadi, dari yang kedua tadi bisa membedakan nggih. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga, masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, untuk teman ini ciri-cirinya membujuk, memberikan bujukan, terus dekat dengan anak. Jadi kayak konconan karo bocah, makanya dia memposisikan sebagai teman. Apakah bisa mengendalikan anak? Jawabannya bisa, tetap. Karena ini teori kontrol, yaitu teori mengendalikan anak. Contohnya ini, ayo ya sudah, nah itu tidak apa-apa, maafkan terus. Ini punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara guru dan murid menjadi lebih bagus. Kekurangannya bila suatu saat guru tidak bisa membantu, si murid akan kecewa. Nah, dia akan tidak ada berusaha. Nanti akan condong pada salah satu guru saja akhirnya di situ. Jadi rasa menjadi teman itu akan condong ke Pak Kai, Bu Kai, gitu. Akhirnya lebih dekat ke situ. Nah, ini efektif pada hal tertentu. Nanti yang keempat sekarang. Yang keempat itu sebagai pemantau. Nah, pemantau itu nopo. Jadi kan sing asing kan niki pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, bedanya tadi ini sudah mulai mengarah ke bagaimana mengendalikan siswa. Pemantau tadi ciri khususnya adalah ini, mengawasi murid, setiap ada peraturan diawasi ya. Menggunakan data catatan sebagai dasar dia melakukan kesalahan. Kamu melanggar peraturan, konsekuensinya, nah seterusnya. Kemudian mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Peraturan apa? Apa yang kamu lakukan? Konsekuensinya apa ya? Terus dia guru memberikan konsekuensinya, ditentukan oleh gurunya konsekuensinya. Jadi seperti ini. Nah, kalau yang 1, 2, 3 tadi, yang pertama hukuman, yang kedua seolah-olah tidak memberikan konsekuensi kan, yang sebagai apa tadi teman, jadi sedang ngomong-ngomong, nah, ada yang gitu, ada yang membuat rasa bersalah tadi ya cuma gitu toh. Jadi tapi tetap bisa mengendalikan. Bedanya hanya di tidak lanjutnya aja. Yang terakhir ini sebagai manajer. Manajer itu mau apa? Manajer. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang Nanti panjenengan bedakan manajer dengan pemantau, bedanya wonten pundi. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, pon 5 posisi kontrol di situ semua. Manajer ciri khususnya ini. Jadi kalimat-kalimatnya yang jawab anaknya sendiri. Anaknya jawab dewi, salahnya apa, dijawab sendiri, konsekuensinya apa, dia menentukan. Terus nanti kalau melanggar apa konsekuensinya, siswa sendiri yang menentukan. Itu kalau panjenengan sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, pertanyaannya adalah ketika panjenengan di kelas itu dari 5 itu, saya yakin 1 pasti posisi penghukum itu pasti panjenengan pernah melakukan. Saya juga pernah sama sebagai penghukum, roh bocah pelanggaran tugas yuk dihukum sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Itu biasanya kalau anak melanggar kelas pelaturan diminta ke kantor, dilingkungi, ditakoni sampai ketemu. Sebagai teman, nah, mungkin yang panjenengan saat ini belum bisa melaksanakan atau belum terfikirkan atau sudah melaksanakan tapi belum tahu, oh ini
bisa memutuskan salahku ning ndi. Tapi kadang nggak ngerti Pak, konsekuensinya opo nggak meneng. Nah, ketika Anda menemukan anak itu, maka levelnya panjenengan harus diturunkan sebagai pemantau. Jika pemantau tidak berhasil, diturunkan lagi sebagai teman, sebagai rasa bersalah. Terakhir, penghukum itu adalah pilihan yang terakhir jika memang betul-betul harus dilakukan. Nah, apakah sebagai penghukum harus dihindari? Kembali ke yang tadi Bapak Ibu. Jadi sesuatu hal kalau itu sifatnya hukuman, pelanggaran, ya harus dihukum. Berangkatnya dari mana? Dari keyakinan kelas yang akan panjenengan buat. Nah, makanya nanti setelah ini kegiatan Agustusan sudah selesai, mungkin hari Senin depan bisa panjenengan mulai untuk membuat keyakinan kelas. Agak terlambat, tapi daripada tidak sama sekali, panjenengan buat keyakinan kelas sesuai dengan langkah yang saya berikan. Dulu di awal saya salah karena tidak menyampaikan caranya membuat keyakinan kelas. Jadi masih gerambeyangan. Nah, sekarang hari berikutnya membuat dibuat keyakinan kelas, sehingga nanti ketika Anda panjenengan mengendalikan atau mengontrol murid-muridnya, itu ada dasarnya dari keyakinan kelas itu tadi, kesepakatan yang telah dibuat. Ketika ada masalah, panjenengan akan kembali ke keyakinan kelas tadi. Nah, jadi posisi kontrol seperti itu. Nah, ini ada contoh kasus sedikit, sudah hampir habis. Andi terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, penghukum biasanya ini yang ditunjukkan. Nesu-nesu pertanyaannya apa? Seperti tadi. Nah, pembuat rasa bersalah ini persis tadi video tadi, panjenengan sudah nyimak gitu. Isinya ini bagi teman, nah ini akrab dan sebagainya, pemantau, nah ini terakhir sebagai manajer. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 ini panjenengan sebaiknya memang yang ada di sini. Tetapi pada kondisi tertentu panjenengan memang harus ada di sini, ada di sini, ada di sini, dan di sini. Jadi sebisa mungkin memposisikan ini. Jika ini tidak memungkinkan, baru turun dan seterusnya. Tujuannya apa? Kembali ke disiplin positif tadi, balik sing awal tadi, supaya anak itu mau melakukan sesuatu yang positif ya karena memang dia sadar, bukan karena dipaksa oleh gurunya. Hal sederhana seperti itu. Yang foto aku mangan sing bergizi yo ben awakku sehat. Kenapa saya harus menjaga tubuh kita tetap sehat? Ya biar saya bisa beraktivitas. Itu kan dasarnya di situ. Anak juga sama. Kenapa kok saya belajar? Ya supaya apa yang dia cita-citakan bisa tercapai. Nah, itu kembali lagi ke kebutuhan manusia tadi. Jadi semuanya tadi itu akan saling berkaitan untuk memecahkan masalah yang ada di kelas. Mana yang paling ideal dan posisi mana yang penunjang motivasi intrinsik ini? Jadi posisi yang ideal adalah manajer, kembali ke yang tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan bergeser posisinya. Posisi mana yang menunjang motivasi intrinsik, keinginannya tadi? Ya pasti yang terakhir, karena dia bocah jawab dewe, mencari sendiri dan sebagainya. Nah, dalam menerapkan disiplin positif harus berbeda pada murid. Perjalanan ini tidak mudah. Panjenengan pasti akan menemui halangan. Kadang saya merasakan dulu waktu menjadi guru, cukup-cukup keceplosan dengan ngomong, mungkin membawa masalah atau apa, moodnya sedang tidak bagus, cukup-cukup ngomongin bocah ya menghukumi spontan, terus itu secara tidak langsung kita berada di posisi penghukum yang tadi. Tapi sebisa mungkin kita akan menghindari. Tujuannya apa? Ini murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi mulai sekarang konsepsi panjenengan tentang anak, jika terjadi pelanggaran, saya harap akan bergeser ke yang tadi. Jadi panjenengan mendapat kasus masalah, cari dulu penyebabnya. Agak lama memang, tapi pada saat tertentu atau titik tertentu, kalau memang benar-benar dia bersalah, contohnya pelanggaran seperti apa, mencuri, kan itu pasti langsung hukuman. Tapi harus dicari dulu setelah itunya, pokoknya nyolong, mergosan lebih kurang misalkan, atau dia punya kebiasaan dan sebagainya. Itu harus dicari. Tidak mudah. Saya juga baru menyadari di
restitusi ini adalah kalau panjenengan menjadi BK. Tahapannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Teorinya ada. Contohnya seperti apa? Langsung ke prakteknya aja. Kalau tulisan biasanya Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan berada dalam posisi MET. Siang Sarah. Siapa Pak? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian di sini gurunya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu menyampaikan ke anak, nggak apa-apa salah. Ya mestilah sampai gitu, karena kamu diam sama temanmu itu anak supaya nggak ngedot. Jadi yo, kamu kenapa terlambat? Misalkan contohnya, wah Pak, ya saya hari ini terlambat. Oh iya, Pak Faru juga pernah terlambat. Terus baru nanti bisa. Jadi ibaratkan dia dibombong sih, walaupun dia salah. Supaya apa? Tujuannya supaya biar nanti dia saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Gurunya mencari salahnya betul atau tidak, digali. Yang kok salah dan sebagainya. Nah setelah itu masuk ke keyakinan. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Nah, Jadi ketika keyakinan nyaman, kamu mana dia akan yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Nah, ini Sedia, Pak. Kalau keyakinannya. kamu memperbaiki masalah Siap ini, enggak? kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga, bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, oke. Tahapannya kan ada 3, stabilkan dulu identitasnya. Jadi menganggap ya tidak apa-apa berbuat salah. Nah, itu diangkat ibaratnya supaya anak itu tidak merasa turun. Dengan harapan nanti setelah itu masuk ke mencari validasi kesalahan. Kalau dia turun gini, panjenengan tanya, dia nggak akan jawab bocah ini. Ini hanya garis resolusi ini dilakukan bila mana memang kasus itu betul-betul perlu. Kalau masalah klasikal ya bukan saged harus individu terlambat atau sebagainya dan panjenengan menganggap oh perlu misalnya restitusi itu baru dilakukan. Jadi setelah merasa identitasnya sudah oke,
dia sudah mulai percaya dirinya muncul, baru kita validasi kesalahannya. Salahnya apa toh? Kenapa kok seperti ini dan sebagainya. Tadi pertanyaannya seperti itu. Terus kamu tahu salahnya apa dan sebagainya. Ditanya. Setelah itu ketemu, dicari dari kesalahan tadi apa yang kamu langgar, keyakinan apa. Setelah itu baru diruntut masalahnya. Apa yang harus kamu lakukan supaya tidak salah. Nah, tahapan-tahapan itu bisa panjenengan lakukan karena panjenengan sebagai guru kelas juga merangkap sebagai konselingnya juga. Tantangan guru SD di situ. Makanya segitiga restitusi ini cenderung memang digunakan untuk menghadapi siswa yang bermasalah. Bapak Ibu, kuncinya adalah kita di sini itu belum sama sekali menyentuh ke model-model pembelajaran dan sebagainya. Artinya apa? Di dalam rangkaian materi yang saya ikuti, nanti panjenengan pasti juga memaknai. Ternyata yang paling penting adalah mengkondisikan anak dulu. Kondisi ini anak belum bagus, panjenengan beri pelajaran ya gak jalan. Maka dari itu, kondisikan anak sebaik mungkin terlebih dahulu dan tangani masalah-masalah yang mungkin muncul, baru masuk ke pembelajaran. Intinya adalah mulai hari ini panjenengan mulai merubah sikap bagaimana menangani sebuah masalah yang ada di kelas dengan mempelajari tadi, mulai dari disiplin positifnya, kemudian dari kebutuhan manusia, kemudian dari segitiga restitusinya, dan terakhir panjenengan harus menentukan posisi kontrol panjenengan tadi. Anak ini mau saya kendalikan, kondisinya seperti apa saya kontrol dan untuk apa. Dengan harapan apa? Anak-anak memang terutama di SD kita nanti ketika lulus dari sini sesuai dengan visi misi yang kita bawa. Oke, berarti minimal ketika keluar dari sini visi misi yang kita munculkan sebagai slogan kita, pelajar yang aktif, sehat, inovatif dan berjiwa Pancasila itu tadi, berakhlak mulia sehingga betul-betul bisa tercipta. Makanya divisi sekolah yang kita susun bareng-bareng kemarin tidak terlalu banyak item, tetapi itu adalah item-item inti yang bisa kita ciptakan. Bapak Ibu, dari sini mungkin ada yang ditanyakan, ada masukan dan sebagainya. Betul? Oke, alhamdulillah. Harapan saya sebagai kepala sekolah sekaligus dalam kegiatan ini akan ada perbaikan dari panjenengan. Yang pertama, aturan keyakinan kelas harus dibuat, intinya itu supaya untuk menata kelasnya. Setelah keyakinan di kelas dibuat berdasarkan anak-anak, panjenengan tinggal menerapkan. Harapannya tadi supaya anak-anak betul-betul bisa nyaman di kelas, bisa melaksanakan, menjadi anak-anak minimal yang seperti di situ tadi. Jadi penanganan Anda panjenengan semakin bagus, anak-anak pasti juga akan semakin baik. Terima kasih, semoga pada siang hari ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak meluangkan waktu. Apa yang saya sampaikan ini merupakan istilahnya saya hanya sebagai jalannya saja, sebagai jalan untuk menyampaikan ke panjenengan. Apa yang panjenengan lakukan semuanya akan bermuara ke anak. Tanggung jawab panjenengan sebagai guru, anak-anak ini nanti menjadi lebih baik lagi. Bila taufiq wal hidayah, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.